Shalom. Selamat pagi semua saudara umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bila kasih karunia Tuhan berkelimpahan turun atas kita, juga melalui ibadah yang kita jalani bersama pada hari ini. Dan percayalah melalui ketekunan saudara, melalui perjuangan untuk mendapatkan Tuhan, melalui ibadah, melalui persoalan tempat ibadah yang masih menjadi pergumulan kita. Percaya ketekunan saudara itu sangat-sangat diperhitungkan Tuhan. Amin. Dengan demikian kita dimurnikan bahwa kita ibadah bukan karena tempat. Ibadah bukan oleh karena siapa yang memberitakan firman Tuhan. Ibadah bukan untuk tujuan dan motivasi yang lain. Kecuali ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya percaya ketekunan saudara sangat diperhitungkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kepada saudara dan saya tentang pentingnya hidup totalitas. Dan ingat bahwa kita telah ditebus dan kita menjadi milik Tuhan. Maka selayaknya lah kita harus hidup total bagi Tuhan. Maka nilai-nilai seperti apa yang harus kita miliki dan kita jalani dalam kehidupan ini. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di dalam tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri yang dimana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, dimana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik
kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Semua serentak berkata, amin. Tuhan mengajar kita hari-hari ini hidup dalam totalitas. Karena tanpa hidup totalitas bagi Tuhan, maka kita belum mengalami keubahan. Agar manusia, umat manusia hidup dalam totalitas bagi Tuhan, menjadi milik Tuhan kembali. Sebagaimana sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, maka dia merelakan dirinya untuk datang ke dalam dunia ini. Dia kemudian rela menderita hanya untuk merebut hidup saudara. Dia rela mati untuk membeli saudara dan saya ini. Dia curahkan darahnya, nyawanya pun diberikan hanya untuk, pakai istilah Rasul Paulus, untuk membeli saudara dan saya. Dan dibayar lunas. Totalitas contoh Yesus. Ketika dia punya rencana, dia punya janji, dia punya kehendak, dia lakukan itu secara total. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, nilai kehidupan inilah yang sedang diajarkan Tuhan kepada saudara dan saya. Di tengah dunia yang semakin ruwet ini. Di tengah dunia yang tidak menjanjikan, semakin jelas tidak ada janji dari dunia yang bisa diharapkan. Maka bagaimana kita bisa masuk ke tanah perjanjian yang artinya kita akan mendapati kehidupan kita dengan lebih baik. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan lagi kecelakaan yang ada dalam kehidupan kita. Maka Tuhan sekali lagi hendak menggembalakan saudara. Penggembalaan Tuhan bukan tahun demi tahun. Bukan bulan demi bulan. Bukan minggu demi minggu. Tapi hari demi hari. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan mau total. Selama 365 hari dalam 1 tahun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia total memberi hidup saudara. Dia tidak punya bisnis yang lain. Dia tidak punya kegiatan sampingan. Seperti saudara dan saya masih punya sampingan. Yang dipikir-pikirkan masih sok atas, sok bawah. Kadang-kadang di tengah-tengah. Padahal Kolose 3:1-2 menyatakan dengan jelas. Kalau kamu memang dibangkitkan dari kematianmu. Carilah perkara di atas, bukan yang di bawah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bawah. Amin. Saudara, dari apa yang Tuhan sudah contohkan kepada kita, demikianlah Tuhan menghendaki bagaimana kita hidup. Sekali lagi penggembalaan Tuhan bukan tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan, bukan minggu demi minggu. Artinya setiap minggu saja seperti ini pesan Tuhan disampaikan. Ya, Senin sampai Sabtu sakar PDW gitu kira-kira ya. Ya, Senin agak adalah warna-warna Tuhan sedikit, agak ada warna-warna rohani sedikit. Mulai Selasa, Rabu luntur. Main mengapa di sini Rabu ada doa malam ya. Selasa ada MK. Kalau toh katakanlah itu tidak hadir di warta, ada penggembalaan setiap hari. Ada maksud Tuhan, Tuhan mau total. Dia berkata, apa yang kusampaikan setiap tahunnya kepadamu tidak. Apa yang kusampaikan setiap hari kepadamu.
Maka sebelum lebih jauh, saya ajak dulu supaya saudara nyambung. Yang pertama pada minggu ketiga saya menyampaikan tentang nilai totalitas melalui Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Ketika kita kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Tanpa totalitas, Tuhan tidak turun tangan. Kalau kita masih turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Amin. Lalu saya perjelas ketika itu adalah bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya adalah orang yang berserah kepada Tuhan dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Antara lain saya percepat saja itu nilai-nilainya pada khotbah minggu ketiga adalah bahwa kita membuktikan kita tidak akan marah kalau ada orang berbuat jahat kepada kita. Amin. Saudara malah berkata haleluya. Tuhan punya gawe lagi nih, luar biasa. Tuhan, pembalasan adalah hakmu. Amin. Yang kedua kita tidak iri hati. Kalau ada orang fasik berhasil atau orang lain berhasil. Jangan. Salah satu dosa yang menyelusup dalam kehidupan manusia sejak Kain dan Habel itu adalah spirit dosa. Dosa iri hati. Dan yang ditunjukkan dalam Alkitab dosa iri hati ternyata bukan di mok, bukan di matos, bukan di rumah tangga, tapi justru dalam ibadah. Persembahan Kain ditolak. Lalu timbul iri hati. Hati-hati. Yang ketiga di situ diingatkan bukti bahwa saya, saudara, hidup berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara selalu melakukan apa yang baik. Sampai saya perjelas apa yang dimaksud melakukan apa yang baik. Ya bukan sekedar berbuat baik, tapi with passion. Dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Dengan tulus, dengan jujur. Dan bahkan apa yang saya lakukan dengan baik ini adalah kegemaranmu. Kegemaranku melakukan baik. Amin. With passion. Dan yang keempat, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan yang berikutnya adalah sabar. Sabar, sabar, sabar. Ya, bukan karena saudara sabar, karena nama saudara Pak Sabar. Ya, tapi memang saudara sabar, sabar dan sabar. Rendah hati. Itu dalam bagian pertama. Bagian kedua, saya sudah sampaikan untuk saudara, yaitu pada pada Malang City Blessing, ya, pada doa malam. Yaitu saya angkat dari Galatia pasal yang ketiga, yang ayatnya mengatakan orang benar itu hidup oleh karena iman. Jadi kalau kita tidak hidup dalam konsep ilahi, jangan harap kita akan mendapatkan perkara-perkara ilahi. Hanya orang yang hidup dalam konsep ilahi akan beroleh perkara ilahi. Orang yang tidak hidup dalam konsep ilahi berarti dia orang yang tidak akan pernah mendapatkan perkara ilahi. Yang artinya kalau orang benar ya hidupnya oleh karena iman. Tapi kalau sudah kita tidak hidup oleh karena iman, maka predikat kita sebagai orang benar gugur. Waktu itu saya perjelas, ternyata dalam iman ada 3 elemen rohani. Yang pertama, apa itu iman? Jelas Ibrani 11 sudah menjelaskan. Tapi ada 3 elemen iman. Elemen yang pertama adalah percaya. Itu iman. Amin. Elemen yang kedua adalah bertindak, action. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati seperti tubuh tanpa roh mati. Dan perhatikan bahwa ternyata iman, ya, bahwa perbuatan-perbuatan itu menyempurnakan imanmu. Action, bertindak, just. Sedangkan elemen yang ketiga adalah keyakinan. Dan ternyata mengapa elemen ketiga saya sampaikan terakhir, karena ternyata banyak orang mengaku percaya. Saudara percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita? Amin.
tapi tidak ada action untuk menghormati Tuhan.